Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia. Dan kali ini beritanya datang dari timnas kesayangan kita, timnas Indonesia, yang mana setelah dilakukannya drawing Piala Asia 2027, timnas Indonesia berada di grup F bersama Jepang, Qatar, dan juga Thailand, yang kata orang-orang ini adalah grup neraka, yang mana terdapat negara-negara kuat seperti Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Pertanyaannya sekarang, mampukah Indonesia menumbangkan 3 negara kuat ini, atau justru kita yang ditumbangkan nantinya di Piala Asia? So, seperti apa reaksi dari netizen? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Pelatih Thailand justru senang Thailand satu grup sama Indonesia, Jepang, dan Qatar. Berani atau terlalu pede? Pelatih Thailand ini menyebut grup ini kesempatan besar untuk uji kemampuan melawan raksasa Asia. Ia juga menilai duel dengan Indonesia jadi derby ASEAN yang menarik, sambil menegaskan Thailand datang dengan kepercayaan diri tinggi. Pelatih Oke, jadi ya seperti yang saya sudah bilang di pembuka video tadi, yang mana kita akan berhadapan dengan Thailand, Qatar, dan juga Jepang. Ya, kita punya cerita yang berbeda-beda ketika melawan 3 negara ini. Ya, kita tahulah waktu lawan Jepang seperti apa timnas Indonesia, jadi ya diporak-poranda jadi ayam sayur lah. Bahkan terakhir kita dibantai sampai 7-0 lah kalau saya tidak salah itu. Ya, 7-0 benar. Kemudian kita ya juga akan lawan Qatar, yang mana kalian tahulah liciknya negara-negara Timur Tengah seperti Qatar ini. Ya udah bukan lagu baru ini lagu lama sebenarnya ya. Di mana tim-tim seperti Qatar itu dengan gampangnya menyogok wasit, kemudian mereka membuat hal-hal yang sebenarnya ya faktor-faktor non teknis lah yang mereka pegang sebenarnya. Kalau soal permainan, negara-negara seperti Qatar tidak jauh berbeda seperti Arab Saudi, tidak jauh berbeda seperti Bahrain yang pernah kita kalahkan juga dulu. Nah, kemudian kita juga akan menghadapi Thailand, yang mana dari sekitar 70-an kali pertemuan antara Thailand dan Indonesia, ya rekornya itu masih dipegang sama Thailand dengan 36 kalau saya tidak salah. Sorry ya teman-teman kalau salah boleh dikoreksi. 36 kali itu Thailand menang. Ya, sisanya imbang. Kemudian Indonesia baru 20-an kali lah menang. Ya, ketika Indonesia berhadapan dengan Thailand. Pertemuan terakhir itu Indonesia imbang di Piala AFF dengan Thailand. Itu tahun berapa ya? Tahun 2022 atau 2020 kalau saya tidak salah. Ya. Kemudian kita akan jumpa lagi di Piala Asia. Nah, sekarang dengan skuad yang sudah berbeda. Ini kita ketemu Thailand, skuadnya sudah berbeda. Ya, makanya ada statement dari pelatihnya Thailand. Dia bilang ya sebenarnya Thailand menghindari Indonesia. Lebih baik satu grup dengan Vietnam daripada dengan Indonesia. Jadi sebenarnya nyalinya itu sudah ciut sebelum ketemu Indonesia. Bukan tanpa alasan, bro. Pelatih Thailand itu bilang seperti itu karena timnas Indonesia yang sekarang itu pemain-pemainnya dari Eropa, oke? Pemain-pemain keturunan Indonesia kebanyakan bermain di Eropa, bukan di liga kaleng-kaleng. Ya, kalian semua sudah pada tahu, ada yang bermain di Liga Inggris, ada yang bermain di Liga Prancis, Bundesliga, Serie A, sampai ke kiblatnya timnas Indonesia, Eredivisie, ya. Jadi itu yang membuat pelatih Thailand ini melihat Indonesia sekarang itu berbeda. Makanya mereka agak sedikit ya ciut lah, takut lah kalau berhadapan dengan Indonesia. Ya, walaupun secara rank FIFA teman-teman tidak bisa dipungkiri bahwa Thailand dengan 2 negara lainnya seperti Jepang dan Qatar itu ada di atasnya Indonesia loh. Tapi kalau lihat kekuatan Indonesia sekarang tidak bisa dianggap remeh ya, walaupun kemarin ada yang bilang ini grup neraka, kemudian ada yang bilang ini jangan takut sebelum bertanding segala macam. Tapi come on, kita kembali realistis, kita melihat sejarah, histori perjalanan timnas Indonesia ya. Ke Piala Asia seperti apa sih Indonesia ini, kemudian Thailand, Qatar, Jepang seperti apa. Nah, Indonesia masuk Piala Asia ya bukan juga jalur gampang. Ya, kita sampai round 4 kualifikasi Piala Dunia, makanya kita ada di Piala Asia. Thailand itu susah payah mereka untuk ke Piala Asia. Makanya tidak salah kalau pelatihnya itu agak sedikit nervous dengar namanya Indonesia, apalagi satu grup itu. Jadi harapannya kita semoga di babak penyisihan grup ini ya setidaknya Indonesia menang 2 kali aja lah, udah bisa jadi
ya runner up dan bisa lolos lah ke babak berikutnya, atau tahan imbang Jepang lah, walaupun sulit rasanya ya teman-teman. Di atas kertas Indonesia cuma pot 4, tapi justru jadi tim yang paling dihindari Thailand. Nah. Pelatih Thailand, Anthony Hudson, mengakui Garuda terkuat di pot itu karena pemain naturalisasi Eropa, membuat mereka waspada di undian Piala Asia 2027. Oke. Jadi mereka ini sangat-sangat menghindari Indonesia. Oke, negara-negara di Asia Tenggara, ya jangan hitung Malaysia ya. Malaysia itu udah nggak dihitung, bro. Entah berentahlah tidak ikut itu ya. Nah, Thailand itu sangat-sangat menghindari Indonesia. Ini bukan omong kosong, tapi memang sebuah fakta dan kenyataan. Pemain-pemain Indonesia yang sekarang itu udah berbeda. Kalau dulu itu kita kebanyakan mainnya di Liga 1, sekarang pemain-pemain kita kebanyakan dari Eropa. Makanya Thailand itu wanti-wanti ketemu Indonesia, mati kita nih ketemu Indonesia nih. Walaupun ya secara, sekali lagi oke, secara rank FIFA mereka di atasnya kita, tapi hitung-hitungan soal pemain mereka di bawahnya kita. Makanya mereka agak sedikit takut dengar namanya Indonesia itu. Ini bukan omong kosong, ini fakta, bro. Timnas Indonesia akhirnya kembali bertemu Thailand di grup F Piala Asia 2027. Oke. Duel klasik Asia Tenggara ini dipastikan bakal panas karena sudah lama skuad Garuda tidak menghadapi Changswek di level senior. Secara rekor, Indonesia masih tertinggal dari Thailand. Oke. Dari 78 pertemuan, Garuda meraih 25 kemenangan, Oke. 16 imbang, dan 37 kali kalah. Oke. Pertemuan terakhir terjadi di Piala AFF 2022 saat Indonesia bermain imbang 1-1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Gol Mark Klok kala itu dibalas Sarah Hyoyen meski Thailand bermain dengan 10 pemain. Kini, rivalitas besar Asia Tenggara kembali tersaji di Piala Asia 2027. Sebenarnya rivalitas Thailand-Indonesia ini tidak sepanas rivalitas Indonesia-Malaysia sebenarnya. Kenapa? Karena kalau mau dilihat Thailand ini justru adem ayem kalau dengan Indonesia begitu. Tidak terlalu heboh lah seperti Indonesia-Malaysia begitu kan. Kalau mau dilihat pun istilah El Clasico-nya Asia Tenggara itu bukan Indonesia-Thailand sebenarnya, tapi Indonesia-Malaysia. Ini karena ya Malaysia selalu menganggap bahwa mereka lebih dari Indonesia. Demikian juga sebaliknya, walaupun faktanya memang Indonesia lebih dari mereka. Nah, Indonesia Thailand terakhir ketemu itu imbang 1-1 di GBK Piala AFF. Ya, waktu itu ada pemain-pemain naturalisasi, ada Mark Lok, ada Stefano Lillipali. Ya, sekarang udah beda pemainnya. Kita justru diisi pemain-pemain yang kalau boleh dibilang berkelas lah. Ada JHS, Kevin Dix, Mesilgers, Kelvin Verdong, ya kan. Nah, kemudian Martin Pas, Emil Odero, Ole Romeni, Miliano Jonatas, dan masih banyak lagi lah. Kemungkinan besar juga ya, kalau dilihat dari calon lawan kita di grup F ini, masih kemungkinan ya, PSSI akan datangkan pemain-pemain naturalisasi baru. Bisa jadi seperti itu, mengingat calon lawan kita ini negara kuat, bro. Oke, itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa kita bohong bahwa mereka lebih kuat dari kita loh. Mereka kuat itu, ya. Jepang itu kuat, Qatar itu kuat. Soal permainan tidak kuat mereka, tapi soal ininya mereka bombastis, bro. Thailand itu kuat secara rank FIFA, ya, oke. Dan secara histori itu pun kita masih kalah dari mereka, 37 kali kalah dari Thailand. Artinya Thailand mengalahkan kita itu 37 kali. Oke, sedangkan kita mengalahkan Thailand 25 kali, sisanya imbang. Oke. Nah, kemungkinan juga melihat ya dari semua rangkuman yang ada sekarang, bisa jadi PSSI datangkan striker baru, atau bisa jadi back baru, atau bisa jadi pemain tengah baru. Ya, kita menunggu saja gebrakan dari ketua PSSI kita. Menarik ini untuk ditunggu, bro. Menarik. Kenapa PSSI memilih Mozambik jadi lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026? Oke. Ternyata jawabannya karena sebuah kebetulan. Awalnya, timnas Indonesia hanya dijadwalkan melawan Oman pada 5 Juni 2026 di Stadion Oke. Utama Gelora Bung Karno. Namun pelatih John Herdman dan pihak Oman ingin ada 2 pertandingan selama FIFA Matchday. PSSI pun langsung mencari 1 lawan tambahan untuk laga 9 Juni 2026. Hingga akhirnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan perwakilan Federasi Sepak Bola Mozambik di Kongres FIFA Kanada. Dari Oke. pertemuan itu, komunikasi berjalan lancar dan Mozambik resmi diundang ke Indonesia. Kini, skuad Garuda dipastikan menghadapi Oman dan Mozambik di SUGBK Juni nanti. Kita akan ketemu Mozambik. Kembali lagi ya, kiblat kita melihat dari rank FIFA. Dua negara ini punya rank FIFA yang jauh di atas Indonesia. Mozambik itu ada di peringkat 101, Indonesia 122. Ya, beda 21 peringkat lah.
Jauh sih 21 itu ya, kalau 56 mungkin masih oke lah. Ini 21 peringkat jauh. Dan Mozambik ini tidak bisa dianggap remeh. Dua pemain Mozambik itu harganya hampir dapat seluruh skuadnya timnas Indonesia. Terakhir kemarin ada pemainnya Mozambik yang bermain di Sunderland lawan MU, itu back kiri kalau saya tidak salah. Back kiri, yes, back kirinya Sunderland. Itu harganya sekitar 300-an atau 400-an miliar lah. Kemudian ada lagi satu yang bermain di FC Porto, Liga Portugal. Jadi kalau mereka berdua saja, kalau digabung market value-nya itu hampir dapat pemain seluruh satu skuad Indonesia. Karena satu skuad Indonesia itu diperkirakan market value satu skuad Indonesia itu 573 miliar lebih lah. Bayangkan ya, kalau kita lihat dari market value. Nah, kemudian dari peringkat FIFA mereka juga di atas. Tapi kembali lagi bro, jadi jangan lupakan juga timnas Indonesia walaupun ada di peringkat 122, tapi pemain-pemainnya ini itu bermain di liga top Eropa. Kalau boleh dibilang pemain-pemain Indonesia itu grade A. Ya, jadi tidak bisa dianggap remeh juga. Walaupun peringkatnya 122, rank dunianya 122, tidak bisa dianggap remeh juga bro. Jadi bersiaplah, kita akan melihat timnas Indonesia di bulan Juni ini. Banyak sekali pertandingan timnasnya kita. Ada U19 di Piala AFF, kemudian FIFA Matchday Senior, kemudian ada Piala AFF, lanjutkan dengan FIFA ASEAN Cup. Jadi kita akan lihat timnas kita bermain panjang ini, FIFA Matchday, kemudian ada FIFA World Cup. Ya walaupun kita ikut sih, tapi ya banyaklah pertandingan bola, kemudian pertandingan timnas di bulan depan ini. Ya semoga kita bisa kasih kalah Mozambik, kita bisa kasih kalah Oman. Kenapa bro? Karena kalau kita bisa kasih kalah dua negara ini, maka kita punya peringkat FIFA sedikit demi sedikit, sekali lagi pelan-pelan akan naik. Kita akan lewati Thailand, akan lewati Vietnam, dan meninggalkan Malaysia di 136 mungkin 138 sekarang atau 135. Jadi kesempatan untuk naik peringkat ini ada di bulan Juni nanti. Dua negara ini harus dikalahkan sama timnas Indonesia. Semoga bisa kalah. Pelatih timnas Indonesia, John Hertman, tak melihat hasil drawing sebagai ancaman, justru sebaliknya. Ini baru betul ini. Ia menilainya sebagai peluang emas bagi skuad Garuda untuk naik level dan membuktikan diri di panggung Asia. Menghadapi tim-tim elit AFC dan peserta Piala Dunia bukan hal yang membuat gentar. Bagi Hertman, ini adalah ujian paling jujur untuk mengukur kesiapan Indonesia sebelum melangkah ke kualifikasi Piala Dunia 2030. Ini kesempatan besar untuk mengambil langkah berikutnya. Kita akan menghadapi yang terbaik, dan disitulah kita bisa menunjukkan bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat, tegas. Lain memang pelatih yang punya aura kemenangan, pelatih yang memang mentalnya itu mental baja, mental menangnya itu tinggi sekali, optimisnya luar biasa. Jadi ya tidak ada salahnya kalau kita sebagai supporter ya untuk optimis, dan tidak ada alasan untuk kita pesimis. Kalau kita lihat pelatih sebelumnya si bintang laut, itu waktu kita mau lawan lawan Australia kalau tidak salah, intinya waktu itu kita kalah lah. Itu ada statement ya dari Patrick Kluivert, dia bilang agak susah Indonesia untuk ke Piala Dunia mengingat peringkat FIFA-nya Indonesia setelah dia dipecat kalau saya tidak salah. Yang statementnya itu keluar setelah dia dipecat, dia bilang Indonesia memang ya agak sulit untuk ke Piala Dunia mengingat rank FIFA-nya di 122 dan mengharapkan Piala Dunia itu gila sekali gitu. Nah, sekarang kita satu grup dengan Thailand, dengan Qatar dan Jepang yang secara hitungan matematis mereka ada di atasnya kita. John Hertman tidak takut sedikit pun. John Hertman justru bilang ini ujian yang bagus untuk Indonesia, untuk melatih mentalnya Indonesia, mental tandang untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2030 nanti. Jadi pelatih seperti ini yang kita butuhkan, tidak pesimis. Pelatih yang sangat-sangat optimis melihat satu grup dengan Jepang, Qatar, dan Thailand ini bukan ancaman, tetapi bagaimana kemudian melihat satu grup dengan negara-negara kuat ini ya sebagai salah satu ajang untuk melatih mental timnas Indonesia. Ya supaya bisa bagus, kuat, mental baja ketika menghadapi negara-negara elit di Asia ini. Ya kita lihatlah bagaimana Indonesia di bawahnya John Hertman. Walaupun dari FIFA Series kemarin udah kelihatan sih Indonesia ini akan seperti apa. Tapi yang ujian sesungguhnya nanti ada di Piala Asia, laga-laga resmi seperti Piala Asia. Itulah nanti teman-teman. Kita tunggu sajalah racikan kemudian strategi dari Abang John ini. Timnas Indonesia masuk grup neraka.
Berikut ini hasil drawing AFC ASEAN Cup 2027. Oke. Grup A, Arab Saudi, Kuwait, Oman, Palestina. Grup B, Uzbekistan, Bahrain, Korea Utara, Yordania. Grup C, Iran, Suriah, Kirgistan, Cina. Grup D, Australia, Tajikistan, Irak, Singapura. Grup E, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Vietnam, Lebanon atau Yaman. Terakhir grup F, Jepang, Qatar, Thailand, dan Timnas Indonesia. Oke, jadi mana nih? Iya, jadi kita satu grup dengan Qatar, Thailand, dan juga Jepang, ya. Dan sudah ada undiannya, drawingnya kemarin. Ya, sebenarnya agak lucu juga sih kalau melihat hasil-hasil undiannya gitu, karena seperti disetting untuk negara-negara Timur Tengah gitu. Tapi ya kita lupakan itu karena memang ya mereka yang punya AFC gitu kan. Kita lupakan itu. Sekarang kita harus fokus lihat timnas Indonesia dengan kekuatan materi pemain yang ada sekarang, ya. Mampukah Indonesia ya berbicara banyak, kemudian ya bisa mengalahkan negara-negara elit Asia, ya. Jadi kita lihat saja nanti, karena dari dua lawan kita ini ada peserta Piala Dunia. Kita lihat nanti Indonesia seperti apa sih di Piala Asia tahun depan. Ya, walaupun timnas Indonesia secara materi pemain itu bukan kaleng-kaleng. Ya. Nah, kita harap juga tidak ada intervensi-intervensi dari ya pihak-pihak lain yang ingin mencoba untuk ya membuat timnas Indonesia ini jadi hancur lebur. Ya, semoga tidak ada seperti itu ya. Kita harapnya timnas Indonesia kita ini tetap utuh, pemain-pemainnya tetap solid, tetap kuat, tetap utuh, tetap dikerja keras, pantang menyerah untuk timnas Indonesia. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Kita dukung terus timnas Indonesia, semoga bisa ada di level yang berbeda. Terima kasih banyak sudah nonton, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.